Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami dari kelompok 4 kelas PSTID akan mempresentasikan hasil studi kasus 3 algoritma dan pemrograman. Saya Ica Nure Ilmawati, NPM 2415061053. Saya Naila Citra Andira dengan NPM 2415061004. Saya Edward Frederick dengan NPM 2415061114. Baik, yang pertama di sini saya akan menjelaskan hasil flowchart studi kasus 3. Oke, di sini yang pertama kita mulai dengan start. Lalu di bawah start ada input nama, NPM, dan jumlah matkul. Lalu di bawah input ada declare, total angka mutu sama dengan 0, dan total SKS sama dengan 0. Kenapa declare-nya di bawah? Karena dari hasil dari total angka mutu dan total SKS ini bergantung pada nilai pada input yang user berikan. Makanya dia di bawah input. Lalu di bawah declare ada kode matkul. Kita input kode matkul. Di bawah kode matkul ada decision. Di dalam decision itu kode matkul yang artinya kalau misalkan kita memilih kode matkul 1 yang artinya yes, berarti kita akan konversi kode matkul tersebut ke nama mata kuliah. Berarti 1 sama dengan pengetahuan lingkungan. Lalu jika no, maka lanjut ke decision kedua, kode matkul 2. Kode matkul 2 kita konversi ke nama mata kuliah yaitu kalkulus. Dan seterusnya sampai kode matkul ke 10. Di bawah decision kode matkul itu ada output nama mata kuliah yang telah kita pilih tadi. Lalu di bawahnya kita input SKS, nilai keaktifan, tugas, nilai kuis, nilai UTS, dan nilai UAS. Di bawah input itu ada proses nilai akhir. Kita menghitung nilai akhir 10% keaktifan ditambah 35% tugas ditambah 15% kuis ditambah 20% kuis UTS ditambah 20% UAS. Lalu akan menghasilkan output nilai akhir. Di bawah output nilai akhir ada decision. Decision itu di dalamnya terdapat jumlah nilai akhir yang dimana nilai akhirnya 76 bernilai 76 sampai 85, maka menghasilkan output huruf mutu yaitu A. Jika no, maka lanjut ke decision selanjutnya yaitu nilai akhir 71 sampai 75,9. Jika yes, dia menghasilkan output B+, huruf mutu B+, dan jika no, lanjut ke decision selanjutnya, nilai akhir selanjutnya yaitu 66 sampai 70,9, menghasilkan output huruf mutu B, dan seterusnya sampai nilai akhir kurang dari 50. Lalu di bawah output huruf mutu, kita akan mengkonversi huruf mutu ke angka mutu, yaitu proses konversi huruf mutu ke angka mutu. A sama dengan 4, B plus sama dengan 3,5, B sama dengan 3, C plus sama dengan 2,5, C sama dengan 2, D sama dengan 1, dan E sama dengan 0. Lalu di bawahnya kita kasih decision. Apakah ada mata kuliah lagi? Jika ada mata kuliah lagi, maka yes. Kita ke atas.
dia terjadi pengulangan atau looping. Maka jika yes, kita akan masukkan kode mata kuliah lagi dan melakukan proses seperti tadi. Dan jika no, jika tidak ada mata kuliah lagi, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Yaitu proses menghitung total angka mutu dan total SKS. Total angka mutu itu angka mutu ditambah angka mutu dikali SKS. Dan menghitung total SKS itu total SKS ditambah SKS. Lalu proses lagi menghitung IP semester dengan total angka mutu dibagi total SKS. Dan yang terakhir itu ada output kartu hasil studi yang dimana di dalamnya itu terdapat nama, NPM, nilai matkul, SKS, huruf mutu, dan IP semester. Lalu di bawah output ada N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Naila Citra. Baik, terima kasih Ica. Di sini saya akan menjelaskan pseudocode dari studi kasus 3. Yang pertama, untuk mengawali pseudocode kita harus menuliskan start. Lalu kita akan menuliskan fungsi yaitu menghitung nilai akhir dengan cara menginput 5 nilai, yaitu keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Kemudian kita akan menghitung nilai akhir ini dengan cara mengalikannya dengan masing-masing bobot yang sudah disediakan. Seperti keaktifan dikalikan dengan 0,1 ditambah tugas kali 0,35, kuis dikalikan 0,15, UTS dikalikan dengan 0,2 dan UAS dikalikan 0,2. Lalu kita mengakhiri fungsinya dengan menuliskan end function. Selanjutnya kita akan menuliskan fungsi dengan menuliskan function yaitu konversi huruf mutu dari nilai akhir. Jadi ini maksudnya kita akan mengkonversi nilai akhir menjadi huruf mutu dengan cara menggunakan if else. Yang pertama, if nilai akhir lebih dari sama dengan 76, then return A, yang berarti nilai yang lebih dari atau sama dengan 76 akan dikonversi menjadi huruf mutu A. Lalu else, if nilai akhir lebih dari sama dengan 1 akan dikonversi menjadi B+, dan begitu pula seterusnya sampai else return A. Lalu kita akhiri fungsinya dengan menuliskan end function. Selanjutnya kita akan membuat fungsi konversi angka mutu, yaitu dengan menuliskan function konversi angka mutu dari huruf mutu. Di sini kita menggunakan switch huruf mutu. Yang ini case R diubah menjadi atau return to 4,0 yang berarti huruf mutu A setara dengan angka mutu 4.0. Begitu pula case B plus return 3,5 yang berarti B plus setara dengan 3,5, begitu pula seterusnya sampai yang di akhir di PAU return to 0,0. Lalu kita akhiri switch-nya dengan menuliskan end switch dan mengakhiri fungsinya dengan menuliskan end function. Lalu kita mendeklarasikan dengan menulis declare total angka mutu, total SKS sebagai float, tipe datanya float. Lalu declare jumlah mata kuliah SKS dengan integer, declare nama NPM dengan string, dan declare nama mata kuliah nilai akhir dengan menggunakan float. Ini dituliskan dalam kurung 10 karena di dalam studi kasus ini terdapat 10 mata kuliah. Selanjutnya declare huruf mutu sebagai char atau karakter, declare SKS list sebagai integer. Setelah itu kita akan input data mahasiswa dengan cara input nama, input NPM, dan input jumlah mata kuliah. Lalu kita akan menampilkan dengan cara menuliskan display, pilih mata kuliah dari daftar berikut, display 1 pengetahuan lingkungan, 2 kalkulus, sampai seterusnya 10 pendidikan bahasa Indonesia. Dan selanjutnya kita akan melakukan looping atau perulangan pemilihan mata kuliah.
dengan menuliskan for I sama dengan 1 itu jumlah mata kuliah, yang berarti mata kuliah dimulai dari 1 ke jumlah mata kuliah yang dipilih. Lalu input kode mata kuliah, choose from 1 to 10 yang berarti pilih dari angka 1 sampai angka 10. Lalu kita input keaktifan tugas, kuis, UTS, dan UAS. Lalu kita akan menghitung dengan cara compute nilai akhir I using hitung nilai akhir, yang berarti kita akan menghitung nilai akhir per mata kuliah dengan menggunakan atau memanggil fungsi hitung nilai akhir. Begitu pula compute huruf mutu I using konversi huruf mutu, compute angka mutu using konversi angka mutu dalam kurung huruf mutu I, yang berarti kita akan menghitung angka dari konversi huruf mutu ke angka mutu dengan menggunakan fungsi konversi angka mutu. Selanjutnya kita akan menginput SKS list I, yang berarti kita akan memasukkan jumlah SKS pada setiap mata kuliah yang dipilih. Lalu kita akan menghitung atau compute total angka mutu dengan menjumlahkan angka mutu dikalikan dengan SKS atau mata kuliah yang dipilih. SKS pada mata kuliah yang dipilih. Kemudian kita akan menghitung total SKS dengan cara menjumlahkan SKS list, yaitu SKS yang dipilih, SKS pada mata kuliah yang dipilih. Kemudian kita akan menyelesaikan atau memberhentikan loopingnya dengan menuliskan N4. Kemudian kita akan menghitung atau compute IP, yaitu dengan cara compute IP sama dengan total angka mutu dibagikan total SKS. Kemudian outputnya atau kita akan menuliskannya dengan display kartu hasil studi. Kita juga akan mengeluarkan output berupa nilai mata kuliah, huruf mutu, dan IP semester. Kemudian kita mengakhiri pseudocode ini dengan menuliskan N. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Edward. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang coding program C++ dari program tersebut. Yang pertama adalah include IOStream. Ini digunakan untuk import library yang digunakan untuk menangani input dan output seperti cin dan cout. Lalu ada include string, yaitu import library untuk menggunakan tipe data string. Lalu ada using namespace std, agar kita tidak perlu menulis std di depan cout dan cin dan fungsi lain dari C++ standard library. Lalu selanjutnya ada fungsi hitung nilai akhir. Nah, fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai akhir mata kuliah berdasarkan 5 komponen dengan bobot masing-masing, yaitu keaktifan 0,1 yaitu 10%, tugas 0,35 yaitu 35%, kuis 0,15 yaitu 15%, UTS 0,2 yaitu 20%, dan UAS 0,2 yaitu 20%. Nah, fungsi ini untuk mengembalikan nilai akhir dari mata kuliahnya. Selanjutnya ada fungsi konversi huruf mutunya. Fungsi ini mengonversikan nilai akhir menjadi huruf mutu berdasarkan rentang tertentu. Berikut adalah pembagian huruf mutunya. Nilai lebih dari sama dengan dari 76 yaitu huruf mutunya A. Nilai akhirnya lebih dari sama dengan dari 71 huruf mutunya B+. Nilai akhir lebih dari sama dengan dari 66 huruf mutunya adalah B. Nilai akhir lebih dari sama dengan dari 61 huruf mutunya adalah C+. Nilai akhir lebih dari sama dengan dari 55 huruf mutunya adalah C. Nilai akhir lebih dari sama dengan dari 50 huruf mutunya adalah D. Fungsi ini mengembalikan huruf mutu sesuai dengan nilai akhirnya. Lalu ada fungsi konversi angka mutu. Nah, fungsi ini menerima huruf mutu sebagai input, nah kemudian mengonversikannya ke angka mutu melalui statement switch. Kalau huruf mutunya A, angka mutunya adalah 4.0, huruf mutunya B plus angka mutunya adalah 3.5, huruf mutunya B angka mutunya adalah 3.0, huruf mutunya C plus angka mutunya adalah 2.5, huruf mutunya C berarti angka mutunya adalah 2.0,
huruf mutunya D berarti angka mutunya adalah 1.0 dan huruf mutunya E berarti angka mutunya 0. Lalu ada in main-nya. Ini adalah bagian utama dari program yang mengontrol seluruh alurnya. Pertama, program meminta pengguna untuk memasukkan namanya, karena ada cout masukkan nama mahasiswa, dan ada getLine sin nama. Lalu, program meminta untuk memasukkan NPM, karena ada cout masukkan NPM, dan getLine sin NPM. Lalu, program meminta untuk memasukkan jumlah mata kuliah, karena ada cout masukkan jumlah mata kuliah, dan sin jumlah mata kuliahnya. Lalu ada string nama mata kuliah, float nilai akhir, char huruf mutu, in SKS list. Ini adalah untuk deklarasi variabelnya. Nama mata kuliah berarti tipe datanya string, nilai akhir tipe datanya float, huruf mutu tipe datanya char, dan SKS list tipe datanya in. Sama juga seperti yang di atas ini, jumlah mata kuliah tipe dan SKS tipe datanya in, nama dan NPM tipe datanya string, total angka mutu dan total SKS tipe datanya float. Lalu ini untuk menampilkan daftar mata kuliahnya, yaitu cout pilih mata kuliah dari daftar berikut. 1. Cout 1 pengetahuan lingkungan, 2 kalkulus, 3 algoritma pemrograman, 4 teknik digital, 5 Pancasila dan kewarganegaraan, 6 pengantar teknologi informasi, 7 pendidikan etika, 8 praktikum algoritma pemrograman, dan 9 industri pertanian, dan 10 pendidikan Indonesia. Lalu, ini untuk looping proses input nilai dan perhitungan nilai akhir untuk tiap mata kuliahnya. Looping for ini untuk memproses input dari perhitungan untuk setiap mata kuliahnya dengan syaratnya in i sama dengan 0, i kurang dari jumlah mata kuliah, titik koma i plus plus. Nah, lalu ini ada deklarasi variabelnya, kode mata kuliah tipe datanya in, aktifan tugas kuis UTS dan UAS tipe datanya float, angka mutu tipe datanya float. Lalu, program meminta untuk memasukkan kode mata kuliahnya, karena ada program cout pilih mata kuliah ke i plus 1, cout pilih kode mata kuliah 1-10, sin kode mata kuliah. Lalu ada switch-nya, switch kode mata kuliah. Jika user menginputkan nilai 1, maka nama mata kuliahnya adalah pengetahuan lingkungan. Jika user menginputkan nilai 2, maka nama mata kuliahnya adalah kalkulus. Jika user menginputkan nilai 3, maka nama mata kuliahnya adalah algoritma pemrograman. Jika user menginputkan nilai 4, maka nama mata kuliahnya adalah teknik digital. Jika user menginputkan nilai 5, maka nama mata kuliahnya adalah Pancasila dan kewarganegaraan. Jika user menginputkan nilai 6, maka nama mata kuliahnya adalah pengantar teknologi informasi. Jika user menginputkan nilai 7, maka nama mata kuliahnya adalah pendidikan etika. Jika user menginputkan nilai 8, maka nama mata kuliahnya adalah praktikum algoritma pemrograman. Jika user menginputkan nilai 9, maka nama mata kuliahnya adalah industri pertanian. Jika user menginputkan nilai 10, maka nama mata kuliahnya adalah pendidikan bahasa Indonesia. Selain daripada 1-10, maka nama mata kuliahnya adalah mata kuliah tidak dikenal. Lalu, program akan meminta user untuk menginputkan SKS, keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS dengan program sebagai berikut. Cout nama mata kuliah, cout masukkan jumlah SKS, in SKS untuk menginputkan SKS, cout masukkan nilai keaktifan 0-85, in keaktifan untuk menginputkan nilai keaktifan, cout masukkan nilai tugas 0-85, in tugas untuk menginputkan nilai tugas, cout masukkan nilai kuis 0-85, in kuis untuk menginputkan nilai kuis, cout masukkan nilai UTS 0-85, in UTS untuk menginputkan nilai UTS, cout masukkan nilai UAS 0-85, in UAS untuk menginputkan nilai UAS. Nah, setelah semua nilai dimasukkan, nilai akhir akan dihitung menggunakan fungsi hitung nilai akhir, seperti program tersebut. Nilai akhir sama dengan hitung nilai akhir, aktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS. Nah, ini fungsinya adalah mengubah nilai keaktifan, tugas, kuis, UTS, dan UAS ini menjadi nilai akhir sesuai dengan rumus yang ada di sini. Ini keaktifan, tugas, kuis, dan UTS, dan UAS-nya ini diubah menjadi seperti ini. Lalu dikonversikan menjadi
hitung nilai akhir menjadi nilai akhir. Lalu huruf mutu sama dengan konversi huruf mutu dalam kurung nilai akhir. Nah, ini nilai akhirnya ini dikonversi menjadi huruf mutu menggunakan konversi huruf mutu sesuai yang ada di atas ini nih, konversi huruf mutunya. Sesuai syarat yang ada di sini. Lalu ada angka mutu sama dengan konversi angka mutu dan huruf mutu. Nah, ini huruf mutu kemudian dikonversikan menjadi angka mutu sesuai dengan menggunakan konversi angka mutu. Sesuai dengan syarat yang ada di sini. Setelah hal tersebut, total angka mutu dan total SKS akan diakumulasi sesuai dengan kode ini. Total angka mutu sama dengan angka mutu dikali dengan SKS-nya. Setelah itu total SKS-nya plus sama dengan SKS-nya dan SKS list-nya sama dengan SKS. Lalu ada float IP semester sama dengan total angka mutu dibagi total SKS. Nah, ini untuk menghitung IP semesternya, IP semesternya itu dengan membagi total angka mutu dengan total SKS. Nah, ini dapat dari sini. Dan variabelnya tipe datanya adalah float. Lalu program akan menampilkan kartu hasil studinya dengan program seperti ini, yaitu cout kartu hasil studi, cout nama untuk menampilkan nama, cout npm untuk menampilkan npm-nya. Lalu ada looping juga di sini, yaitu for integer i sama dengan 0, titik koma i kurang dari jumlah mata kuliah i plus plus, maka akan menghasilkan cout 0 i plus 1 mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, nilai akhir, huruf mutu. Nah, ini untuk menampilkan nomornya nomor keberapa, mata kuliahnya mata kuliah apa, SKS-nya ada berapa, nilai akhirnya berapa, huruf mutunya apa. Dan dengan syaratnya adalah sebagai berikut. Lalu program akan menampilkan IP semesternya dengan program cout IP semester, lalu return 0. Sekian penjelasan dari saya mengenai coding program C++ dari studi kasus IP semester. Sekian, terima kasih. Oke, karena tadi saya lupa untuk merun programnya, sekarang saya akan mencoba menjalankan programnya. Masukkan nama mahasiswa, nama saya, npm saya, jumlah mata kuliah saya akan tulis 5 saja untuk mempersingkat waktu. Pertama, pengetahuan lingkungan, SKS-nya 2, nilainya kita masukkan, Nah, programnya terbukti telah berhasil dijalankan. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Egbert dan Naila. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.